Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari Jumat Agung. Kita memperingati Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Bicara tentang Jumat Agung, penyalipan itu adalah fokus utama kita ya. Ketika Yesus disalib, penyalipan itu siksaan yang betul-betul melumpuhkan. Kalau saudara sedikit membayangkan, tangan dipaku ya di sini ya. Lalu semua beban tubuh pada tangan ini, kiri dan kanan. Kaki juga dipaku, mengakibatkan otot dada ini tertarik begitu keras. Dan penyiksaan itu menyulitkan pernafasan. Karena otot-otot yang tertarik itu dilumpuhkan. Ketika dia harus menarik nafas, Tuhan Yesus dan dua penjahat itu sulit. Dan yang paling sulit adalah ketika menghembuskannya, mengeluarkan nafas itu. Kaki harus dinaikkan ke atas supaya tidak tertarik otot ini, baru nafas bisa keluar. Bernafas sulit, mengeluarkan nafas lebih sulit. Masalahnya kaki dan tangan dipaku, dan semua beban tubuh, paku itu yang menopang, dan itu menyiksa sekali. Kalau dibiarkan, biasanya 2-3 hari orang yang tergantung dipaku, disalib itu dengan keadaan terpaku, baru meninggal, baru tewas dengan hukuman itu. Itu sebabnya ada tradisi tentara Romawi ingin mempersingkat supaya mereka nggak terlalu lama menunggu 2-3 hari. Biasanya dipatahkan kakinya. Kenapa? Kalau dipatahkan dia tidak bisa mendorong tubuhnya ke atas untuk mengeluarkan nafas. Dan itu mempercepat kematian. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak sampai dipatahkan kakinya karena sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Tidak ada satu tulangnya pun yang dipatahkan. Di masa-masa penderitaan yang seperti itu ada 7 perkataan salib yang dicatat dalam Injil, 4 Injil yang mengungkapkan tentang Allah itu, Yesus itu memenuhi kebutuhan kita. Perkataan salib yang pertama dalam Lukas pasal 23 ayat 34, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya ambil dari klipnya The Passion of Christ ya. Situasi yang sama persis ketika orang-orang yang dibawa, yang menonton, ahli Taurat, imam orang Saduki menantang Yesus, kalau engkau anak Allah turun dari salib. Dan situasi yang seperti itulah Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang perlu diampuni Yesus? Prajurit Romawi yang mengeksekusi dia dengan begitu kejam, Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati
Walaupun dia berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun. Siapa yang perlu diampuni? Tuhan Yesus. Ahli Taurat, imam-imam, orang Saduki yang membenci dia selama 3,5 tahun. Dan mereka itu mastermind, dalangnya untuk menyalibkan Yesus. Siapa lagi yang perlu diampuni? Orang-orang Israel. Baru beberapa hari yang lalu menyambut Yesus masuk Yerusalem, menyambutnya sebagai seorang Mesias, sebagai seorang raja, sebagai Kristus yang diurapi. Hosana, Hosana, diberkati dia datang dalam nama Tuhan. Dan hari ini mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Siapa yang perlu lagi diampuni? Murid-muridnya. Semalam-malaman sudah berikrar, walaupun kami harus mati, kami tidak akan meninggalkan engkau. Tapi hari itu di penyaliban, murid-murid lari. Siapa lagi yang perlu diampuni? Pengampunan itu juga tersedia buat saudara dan buat saya. Amin. Tidak ada dosa yang terlalu gelap buat Tuhan Yesus. Melalui salibnya, semua orang boleh menerima pengampunannya. Bahkan satu murid yang melihat proses penyaliban itu, bertahun-tahun kemudian, dia menulis. 1 Yohanes 1 ayat ke-9 kita baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 7 perkataan salib yang pertama itu adalah bicara soal pengampunan. Dan pengampunan itu yang menjadi ciri khas kekristenan sampai sekarang. Orang-orang Kristen itu selalu mengikuti teladan agung dari Tuhan Yesus. Martir Kristen yang pertama namanya Stefanus. Dia menunjukkan semangat ini ketika dia dilempari dengan batu. Orang-orang benci sama dia dan menghukum dia dengan dirajam. Dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan itu sebabnya kenapa orang Kristen diajari Tuhan Yesus. Karena Allah sudah mengampuni kita. Maka dia mengajari kita berdoa. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Pengampunan itu menjadi ciri khas kehidupan saudara dan saya. Ada orang-orang yang tidak layak diampuni di sekitar kita, betul enggak? Tapi kenapa kita mesti mengampuni? Kenapa kita mesti mengampuni orang-orang yang membenci kita kayak orang Kristen? Kenapa kita harus mengampuni orang-orang yang menyiksa orang-orang Kristen, persekusi orang Kristen? Karena itu Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Pengampunan itu tersedia buat semua orang. Perkataan salib yang kedua yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, ayo kita baca. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Gambar ini bisa menolong saudara untuk mengerti kisahnya ketika Yesus disalib. Ada 2 orang penjahat yang juga disalib. Salib itu adalah hukuman mati
yang paling kejam, yang tertinggi pada waktu itu, Yesus disalib karena satu, karena dia raja penyelamat. Tertulis. Tapi ada dua penjahat yang di sebelahnya. Mereka dihukum mati karena kejahatannya. Mayoritas kriminal, penjahat, pemberontak ketika disalib, kutukan yang seringkali dikatakan. Siapa yang dikutukin? Orang-orang yang melihat mereka, menghina, memaki. Karena mereka terbiasa waktu mereka hidup sampai dibawa sampai pada kematian. Tapi di saat yang seperti inilah ada satu penjahat yang mengamat-amati Yesus. Yesus dipenuhi dengan ketenangan yang luar biasa. Kata pertama yang diucapkan di depan orang-orang yang membenci dia, dia merasa kasih yang tidak dapat dijelaskan itu. Inilah saat dimana pengorbanan Tuhan Yesus yang terbesar, tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Yesus menjadi perantara manusia berdosa. Ingat ya, Yesus itu Allah sejati yang berinkarnasi dalam daging. Jadi manusia sejati, Allahnya gak hilang. Dia Allah 100% sejati, dia manusia sejati. Tapi ketika dalam dunia dia membatasi, dia tidak memakai sifat-sifat kealahan itu. Tapi ingat, disalib Yesus dengan sifat keilahiannya mudah bagi dia untuk membalas, untuk menghukum penyiksanya. Tapi dia berkata, dari awal dia berkata, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, aku datang untuk menyelamatkan dunia. Dan itu yang dia lakukan. Orang menghina dia, orang meludahi dia, orang mencambuk dia, orang menyalibkan dia, dia gak balas. Karena misi pertama adalah dia ingin menyelamatkan manusia. Tapi nanti kalau dia datang kedua kalinya, dia akan menghakimi dunia. Mudah bagi Tuhan Yesus untuk menghukum. Seperti dia katakan, sangkamu aku tidak bisa meminta malaikat di sorga, belasan, ratusan, jutaan pasukan malaikat untuk membinasakan mereka. Tapi Yesus memilih untuk mati untuk orang-orang yang membutuhkan dan mengampuni. Berdoa untuk menyiksa itu bukan kebiasaan manusia. Tersentuh oleh apa yang Yesus lakukan. Satu penjahat, dia bertobat dan menyatakan imannya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu pengakuan. Pengakuan iman percayanya Yesus adalah Raja Kristus. Meresponi penjahat yang bertobat ini. Ayo kita baca lagi. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa itu? Keselamatan. Kata salib yang pertama, pengampunan yang tersedia untuk seluruh manusia yang mau menerima. Kata salib yang kedua dipersempit, membicarakan pribadi. Satu orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Kata salib yang pertama, Yesus melihat kasihnya kepada seluruh dunia. Kata salib yang kedua, Yesus memperhatikan pribadi lepas pribadi. Saya suka sekali. Hari ini juga
engkau bersama-sama aku dengan aku di dalam Firdaus. Semua orang di dunia tahu apa itu Firdaus. Firdaus itu Taman Eden, taman di mana pertama kali manusia ditaruh, Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Taman Eden itu Tuhan ciptakan di bumi. Tetapi ketika manusia berdosa, Taman Eden itu diambil lagi oleh Tuhan, ditaruh di sorga. Sehingga orang yang mati, yang meninggal dalam iman kepada Yesus Kristus, ditaruh di ruang tunggu di sana. Namanya Taman Eden, Taman Firdaus di sorga. Ini pelajaran penting buat kita semuanya ya. Jangan pernah berpikir bahwa kita semuanya duduk di sini orang baik-baik. Kita masih sempat memuji Tuhan, kita masih sempat melayani Tuhan, kita masih sempat ngasih sama Tuhan. Lalu kita berpikir bahwa itulah yang menyelamatkan kita. Tidak. Salah besar. Pendosa ini, penjahat ini tidak punya kesempatan satu kali pun, sedetik pun untuk menebus dosanya dengan berbuat baik. Atau melakukan ritual-ritual keagamaan seperti kita. Hari ini kita datang ke gereja, ini hari Jumat Agung, kita ibadah, ini hari Yesus mati buat kita. Dan kita berpikir, oh aku orang yang setia, oh aku orang yang baik, aku pasti surga. No. Alkitab sudah berbicara kepada kita, kita diselamatkan hanya oleh anugerah karena iman dalam Yesus. Manusia bukan diselamatkan karena perbuatan baik dan ritual-ritual agama. Yesus berkata pada penjahat yang tidak pernah punya kesempatan melakukan hal yang baik, melakukan ritual agama, tapi hanya karena iman. Hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Kata salib yang kedua itu membicarakan tentang keselamatan. Saya nggak tahu siapa di antara saudara yang masih belum membuka hatimu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat pribadi. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena ritual agama, bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Kita diselamatkan karena anugerah pemberian cuma-cuma lewat iman kita. Perkataan salib yang ketiga yang kita baca, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, 2, 3. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Dua orang yang digambar di sini saya ambil dari klip sama ya, The Passion of Christ. Ini yang ibu ini adalah Maria ibu Yesus. Ibu yang mengikuti waktu penyaliban dengan hati hancur. Pikirkan, ibu-ibu pasti paham ketika anaknya harus dihukum mati. Pikirkan pergumulan ibu itu. Maria sudah tahu bagaimana Yesus lahir. Dia masih perawan, belum bersuami. Malaikat datang dan berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Hendaklah engkau menaik bayi itu Yesus. Maria tahu ini anak spesial. Makanya kenapa Yesus disebut anak manusia. Dari Roh Allah yang memberikan benih itu dalam kandungannya. Tapi Maria banyak hal yang tidak bisa dia mengerti
Itu sebabnya Alkitab mengatakan Maria menyimpan hal itu dalam hatinya. Dia wanita, dia perempuan, dia ibu yang suka batin, yang tersiksa. Bahkan dalam ketidakmengertiannya ketika Yesus mulai melayani di atas umur 30, menyembuhkan orang, melakukan mujizat, mengajar, Maria menganggap anakku sakit. Maria menganggap bahwa Yesus gak waras. Dia gak percaya. Sampai puncak disalib. Kesedihan yang luar biasa bagi seorang ibu karena dia kehilangan anaknya. Kata salib yang ketiga ini, ibu, dia bicara pada mamanya sendiri, Maria, ini anakmu. Siapa anak kita? Yohanes, Rasul Yohanes. Murid yang dia kasihi, diberi tanggung jawab. Anak Yohanes, terima ini, jadi ibumu. Ini ibumu. Kata salib yang ketiga itu bicara soal relationship, hubungan. Saya tarik mundur lagi di belakang. Sesudah Yesus lahir, 8 hari dibawa ke Bait Allah, melakukan upacara pentahiran orang Yahudi. Dan ada seorang nabi yang bernama Simeon pergi menggendong bayi Yesus. Lalu dia bernubuat, anak ini akan ditentang di mana-mana, menimbulkan pertentangan. Lalu dia bicara pada Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itulah perasaan Maria sepanjang hidupnya melihat anaknya Yesus yang tidak dia bisa mengerti. Walaupun malaikat sudah bicara, Roh Kudus sudah bicara, Nabi sudah bicara, namanya manusia dia tetap terbatas. Tapi di satu sisi ketika disalib di puncak penderitaan seperti itu, ingat ya, Yesus anak tertua. Dia tidak meninggalkan kewajiban agamanya, yaitu bertanggung jawab memelihara ibunya yang janda. Di puncak penderitaan itu, Yesus minta kepada murid yang dikasihi, Yohanes, ibu, ini Yohanes anakmu. Yohanes anak, terima Maria sebagai ibumu. Tuhan Yesus meminta Yohanes, murid yang paling dikasihi, untuk merawat, mengambil tanggung jawab, mengasihi dan menerima Maria sebagai ibunya. Tradisi mengatakan, catatan sejarah gereja, Maria dibawa oleh Rasul Yohanes ke kota Efesus, dipelihara dan meninggal dalam pelukannya. Saudara, butuh penderitaan kecil saja. Saudara cukup, dan saya cukup sakit gigi, cukup sakit pusing sedikit, kita akan mudah tersinggung, betul nggak? Mudah marah, ngomong aja, kata orang sakit ini. Tapi Yesus dalam puncak penderitaan itu, dia masih memikirkan relationship itu. Kata salib yang ketiga ini bicara soal pemulihan hubungan. Saudara dan saya, kita bisa menemukan pemulihan relasi yang baru, keluarga yang baru di dalam Yesus. Kamu adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Di salib kita menemukan keluarga yang baru. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, dulu iblislah yang menjadi bapamu,
Tapi sekarang kita punya Bapa surgawi. Suatu hal yang sungguh luar biasa bahwa dalam hidup ini, sebagai hidup orang Kristen, ada banyak hal-hal yang Tuhan sudah pulihkan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saudara sedang konflik. Mungkin saudara sekarang sedang tergores hati saudara. Mungkin sekarang saudara sedang mengalami masa-masa yang sukar dalam relationship, dalam hubungan. Biarlah Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara hari ini. Sama seperti ketika dia memulihkan ibunya dan memulihkan Yohanes. Kata salib yang keempat, kita baca sama-sama. 2, 3. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bahasa seperti bahasa Aram gitu ya. Perkataan salib yang ketiga itu adalah dalam 5,5 jam penderitaan di puncak rasa sakitnya. Yesus mengucapkan kata-kata Eloi, Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ingat ya, Yesus itu Allah. Jadi manusia, Allah sejati, manusia sejati. Dan dia berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan yang kekal. Tapi kenapa Yesus berkata, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara harus paham ya. Allah itu Maha Suci. Dan Yesus juga tidak berdosa. Tapi dia menanggung segala dosa kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang kedua kita baca. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara mesti ngerti. Saya katakan tadi itu kan, Allah itu Maha Suci. Allah itu Maha Suci, dan itu sebabnya Allah paling tidak tahan dengan namanya dosa. Sedikit dosa pun tidak bisa ada di dalam hadiratnya. Dan ini menolong kita. Ketika Yesus disalib, Bapa harus berpaling. Secara hukum. Karena tidak boleh ada satu dosa pun yang ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satu dosa pun yang boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang ini, apa yang Yesus lakukan? Dia memikul salib kita, dosa kita. Kata salib yang keempat itu bicara soal ditinggalkan. Ingat balik lagi. Apa yang membuat kita terpisah dari Allah? Segala dosa kita. Yesus membawa, menanggung dosa dari Adam dan Hawa 6.000 tahun yang lalu, terus sampai kita sekarang, sampai dosa nanti tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir dalam masa kiamat. Dosa itu dibawa oleh Yesus. Tapi ingat ya, dosa itu pemisah antara kita dengan Allah yang Maha Suci. Karena memikul dosa, karena membayar hutang dosa kita, Yesus sampai berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan itu sebabnya kata salib yang keempat ini bicara soal pemisahan.
Alam pun meneguhkan selama 3 jam. Seluruh daerah itu menjadi gelap gulita. Karena segala kegelapan, dosa, kebejatan, Yesus tanggung di atas salib. Segala warisan-warisan dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, baik dosa yang akan datang. Lalu apa artinya ayat ini buat saudara dan saya? Selain arti yang kita bisa pahami ya. Ada satu penerapan yang mungkin saudara bisa rasakan ya. Ada masa-masa di mana saudara dan saya merasa ditinggalkan. Sendiri. Mungkin kau berkata, Tuhan, di mana Engkau? Jangan kecil hati. Kalau hari-hari yang seperti ini engkau merasa ditinggalkan. Engkau sendiri, engkau harus berjuang sendiri. Tidak ada tempat berpijak. Tidak ada yang peduli dengan hidupmu. Ketika masa-masa yang seperti itu, ingat, Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Kata salib yang kelima kita baca, pendek sekali, 2, 3. Aku haus. Sekali lagi, aku haus. Ingat ya, Yesus Allah sejati, manusia sejati. Dia tidak membatasi sifat-sifat keilahiannya, walaupun dia memiliki tidak pernah hilang. Tapi kemanusiaan yang sempurna itu, dia menjalani apa yang dijalani dalam siksaan salib itu. Ingat ya, siksaan salib itu panjang. 24 jam yang lalu. Mungkin lebih dari itu Yesus seharian merayakan Paskah sampai malam dengan murid-muridnya. Lalu dia menguatkan mereka dalam mengajar, dalam khotbah, dalam sharing. Lalu dia naik ke bukit, berdoa berjam-jam di situ. Lalu dia ditangkap. Lalu dia diadili, disiksa, dicambuk sampai 39 kali. Disalib. Darah sudah mengucur, Yesus mulai kehabisan cairan. Pasti suhu tubuh mulai demam. Tubuh mengalami dehidrasi. Seperti yang sudah dinubuatkan 1000 tahun. 1000 tahun sebelum Yesus disalib. Nabi Daud, Raja Daud berkata, Mazmur pasal 22 ayat 16 sampai 15-16, 2, 3. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Itu sebabnya ini penerapan yang sungguh luar biasa buat kita. Aku haus itu. Ibrani 2 ayat 18, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus menjalani pencobaan semua yang pernah dihadapi manusia. Ini pasal 2, pasal 4 ayat 15 sampai 16 kita baca, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus turut merasakan
kelemahan-kelemahan kita. Yesus turut juga dicobai. Kata salib yang kelima adalah penderitaan. Yesus sebagai manusia, dia haus, dia lapar, dia capek, dia menderita, dia sendiri. Itu sebabnya Yesus seringkali berbicara melalui firman Tuhan. Setiap penderitaan yang kita alamin, yang saudara dan saya alamin, jalan panjang dan berliku yang kita merasa kami tidak tahu Tuhan kapan berakhir. Yesus memahami itu semuanya. Engkau diganggu terus. Yesus diganggu terus selama 3,5 tahun. Fisikmu lemah, engkau mengalami penurunan kualitas hidup, engkau kehilangan semangat hidup, engkau kehilangan orang yang dikasihi, engkau depresi, engkau stres, engkau trauma, engkau tidak nyaman, engkau dipermalukan, mengalami penghinaan. Yesus mengalami itu semuanya. Kata salib yang ke-6, kita baca sama-sama. 2, 3, sudah selesai. Sekali lagi, sudah selesai. Bahasa Indonesia pakai 2 kalimat, sudah selesai. Dalam bahasa asli Alkitab kita Yunani pakai satu kata, tetelestai. Cuma 1 kata. Saudara mesti ngerti kenapa Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Itu kata-kata yang umum sekali pada masa itu. Ketika 2 orang sedang berbisnis, 1 orang berhutang, 1 orang kredit, 1 orang pinjam uang, 1 orang ambil barang belum bayar, pasti dikasih bond. Harganya sekian. Belum dibayar. Tetapi ketika bisnis itu sudah selesai dan sudah lunas dibayar, maka orang yang minjemin duit, orang yang punya barang, ketika menerima uang pembayaran itu selesai, ditulis di pon itu, tetelestai, sudah lunas dibayar. Petugas pajak kalau menagih pajak, dan ketika orang itu sudah membayar, petugas pajak itu pasti menulis tetelestai, sudah selesai, sudah lunas dibayar. Dan ini menolong kita untuk mengerti, Yesus tidak berkata, aduh aku sudah habis. Enggak. Yesus menyelesaikan pekerjaan penyelamatan dengan membayar lunas segala hutang dosa kita dengan darahnya, dan dia berkata tetelestai. Kata salib yang ke-6 ini bicara soal victory, kemenangan. Yesus dia menang segala hutang dosa manusia, dia bayar. Yesus menanggung hukuman keadilan Allah atas dosa. Seperti saya bilang tadi, itu hutang dari Adam dan Hawa sampai hutang kita 6.000 tahun kemudian, sampai nanti siapapun, sampai akhir dunia ini. Bagi siapa yang percaya kepadanya, Yesus bayar lunas. Orang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan melakukan ritual keagamaan, karena Yesus sudah bayar lunas itu. Bapa sudah menerima pembayaran sah dengan darah Yesus. Dan Allah menulis, sudah selesai.
Kalau Allah saja sudah puas, nggak perlu ada yang ditambahkan. Kenapa kita sebagai orang Kristen suka nambah-nambahin? Kamu mesti gini, kamu mesti gitu, kamu mesti gini, kamu mesti gitu. Kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, kita memberi Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tahun 1900-an, awal abad ke-20, tidak ada satu orang Kristen pun yang di Toraja, di Sulawesi Selatan. Ada kemungkinan saya nanti Juni akhir saya akan pelayanan di sana. Katanya ada 800 anak youth yang masih dilayani. Saya melayani 4 hari di sana. Saya dengan Pak Riko ya, rencana. Jadi apa nggak tahu. 2 hari kami harus melayani di sana. Orang Toraja tidak ada satupun yang jadi orang Kristen tahun 1905, 1910, sampai tahun 1913 ada seorang yang bernama Anthony Aris van de Loosdrecht, orang Belanda. Dia nginjil ke sana. Tapi dia mulai dengan buka sekolah supaya orang-orang itu tidak bodoh semuanya. Mulai ngajar. Bayangkan, nginjil cuma dapat 4-5 orang. 5 tahun kemudian 1917, Pendeta Anthony dia berpikir dia mau bikin proyek menerjemahkan cerita Alkitab ke dalam bahasa Toraja. Dia lagi ngomong-ngomong sama guru. Ada seorang, ya karena orang-orang di sana kan menyembah roh-roh nenek moyang ya. Dia ambil tombak yang sudah dilumuri dengan racun, ditombaknya Pastor Anthony ini, penginjil ini. Dia sempat berdoa, bicara sama guru itu dan meninggal lalu. Pelayanannya diteruskan oleh misi-misi yang berikutnya. Dan ketika penjajah Belanda pergi karena ada penjajah Jepang datang, sudah ada beberapa orang Kristen dan pendeta pribumi asli Toraja. Salah satunya bernama Yusuf Tapi. Penjajah Jepang menarik simpati orang-orang Toraja. Belanda itu penjajah. Kejar orang-orang Kristen, misi-misi Belanda, pendeta-pendeta Kristen pribumi juga diburu. Yusuf Tapi ini ditangkap juga. 40 orang Kristen ditangkap, dipindahkan sampai terakhir di gua, lalu diancam mau dibunuh kalau tidak meninggalkan agama Kristen, iman Kristen. Pada hari eksekusi, pasukan Jepang itu memberikan kesempatan. Sangkal Yesus, kamu hidup, kamu bebas. Pendeta Yosef Tapi dia berkata, dan teman-temannya, meskipun badan kami di sini, tapi jiwa roh kami bersama Kristus di surga. Lalu eksekusi, dipotonglah leher mereka. Termasuk pendeta ini. Itu martir yang pertama kali Kristen yang ada di sana. Dan saudara tahu sekarang 2021, 2022, 86% orang Tanah Toraja Utara semuanya anak Tuhan. Lebih dari 110 tahun sekarang menjadi mayoritas. Kenapa? Karena itu kemenangan melalui pengorbanan yang luar biasa itu. Perkataan salib yang ketujuh yang terakhir. 2, 3. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini kata-kata terakhir Yesus. Setelah dia menyelesaikan segala-galanya, dia menyerahkan hidupnya. Sebetulnya dia mengutip suatu kitab pujian. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku.
Kitab Mazmur itu bagi orang Israel di Perjanjian Lama itu seperti buku pujian ya, kitab ibadah. Dan itu menjadi tradisi untuk ibu-ibu Yahudi Israel ngajarin anak-anaknya sebelum tidur. Doanya sama. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Setiap kali tidur anak-anak diajari begitu. Prinsip yang sama Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Di kayu salib kita belajar hidup mati kita di tangan Tuhan. Tapi bukan itu saja, kata salib yang ketujuh yang terakhir itu membicarakan reuni di surga. Kemana kita pergi? Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah mengampuni, sudah menyelamatkan kita, memberikan hubungan yang baru dalam keluarga baru. Walaupun ditinggalkan, walaupun mengalami penderitaan, tapi kemenangan kekal Tuhan sudah berikan. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalaupun kita mati, kita pasti bersama-sama di surga. Pemain musik bisa siap di tempat. Ada seorang pria yang sangat dihormatin di suatu kota di Michigan di Amerika Serikat. Wow, luar biasa ya. Dia mencapai rekor umurnya 120 tahun dia meninggal. Dia dikenang sebagai orang yang sangat ceria, sangat baik. Imannya terlihat sekali dalam kekristenan. Dia dipanggil Uncle Johnson, Paman Johnson. Suatu ketika Paman Johnson ini dia sedang di halaman rumahnya, sedang membereskan tamannya. Kakek tua ini yang dikenal Paman Johnson ini berkata, dia nyanyi rohani. Lalu tanpa sengaja pendetanya lewat depan pagar dan lihat Uncle Johnson. Rasanya di masa tua kok bahagia. Uncle Johnson dia berkata, iya nih, saya nyanyi sambil memikir. Mikir apa? Kata pendetanya. Kalau saja saya bahagia sekarang, itu karena saya menikmati remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan yang di sorga. Remah-remah itu diberikan kepada saya dan kita menikmati hidup yang seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan perjamuan pesta surgawi, kemuliaan kekal begitu dahsyat dan begitu melimpah tersedia di surga. Mungkin banyak orang di antara kita sudah tidak banyak menderita. Kita sudah hidup nyaman. Kita sudah hidup enak. Kita sudah hidup berkecukupan. Tapi ingat ya, ini masih remeh-remeh. Ini masih remah-remah. Dan ingat, tujuan utama kita pergi di sorga. Kita berkumpul bersama-sama orang-orang yang kita kasihi. Berkumpul dengan orang-orang yang mendahului kita. Dan yang paling penting, kita berkumpul dengan juru selamat kita, Tuhan di sorga. Setelah kegelapan terbitlah terang. Itu yang dikutip oleh R.A. Kartini. Setelah rugi, datanglah untung. Itu kata bisnismen. Setelah lemah, ada kekuatan. Itulah orang-orang yang membutuhkan kekuatan Tuhan. Habis penderitaan, pasti ada kebahagiaan. Dan sesudah salib, pasti ada mahkota di sorga. Saya mau tanya sama saudara sekarang. Kalaupun saudara mati,
saudara pergi kemana? Bagi orang yang percaya kepada Yesus, ada pengampunan, ada keselamatan, ada pemulihan, walau ditinggalkan, menderita, berakhir pada kemenangan dan di surga bersama dengan Tuhan.